Oke. Gimana, Mbak Nina? Oke, bentar Mas Denny. Ini lagi coba. Kita mulai aja. Suaranya udah jelas ya? Silakan. Oke. Mbak Heni, masih kurang jelas suaranya? Ya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Miming, Pak Sis, sudah siap? Iya, siap, insya Allah. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam sehat apa salam bahagia? Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jangan lupa selalu cuci tangan ya untuk mengawali hari kita di masa-masa pandemi. Hari ini akan mengikuti sesi sinkronus materi mengenai analisa pematang udara atas. Ada 2 pemateri kita yang sudah menanti, tidak sabar ingin berbagi ilmunya dengan kita semua. Yang pertama itu ada Pak Miming Saifuddin. Mungkin sebagian teman-teman sudah pada kenal. Nanti biarkan beliau sendiri memperkenalkan diri ya. Kemudian ada satu lagi Pak Siswadi. Nah ini loh Bapak yang satu ini. Nah jangan takut-takut untuk bertanya. Nah beliau ini bisa banyak pengalamannya nih, bisa untuk di-sharing dengan kita semua. Nanti juga akan memperkenalkan diri. Mempersingkat waktu ya Pak ya. Paparannya kami berikan waktu maksimal 30 menit Pak. Kemudian setelah paparan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti Pak Halo? Halo, bentar. Halo? Halo? Ya, silakan. Halo? Ya. Peserta nanti akan bertanya melalui chatbox, Pak. Jadi nanti saya yang akan merekap semua pertanyaan dan pertanyaannya akan saya share ke Bapak kumpulannya melalui WhatsApp ya, Pak. Nanti silakan dicek di WhatsApp-nya. Nah, jadi Bapak presentasi dulu sama Pak Sis berdua, baru habis itu kita tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya sudah bisa bertanya mulai dari sekarang melalui chatbox. Jadi seperti itu aturan main sesi sinkronus kita ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan kepada Pak Miming dan Pak Sis untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny, Mbak Nina, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya di sini bersama Bapak Siswadi untuk membawakan materi terkait dengan analisis pengamatan udara atas. Nanti mungkin akan ada 2 sesi paparan yang akan disampaikan. Pertama oleh saya, kemudian nanti oleh Pak Sis untuk studi kasus gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan Pak Sis, terutama yang pernah kuliah di AMG ya, yang beberapa tahun sebelumnya pernah ketemu dengan Pak Sis sebagai tim pengajar di sana. Baik, saya kira kita bisa mulai saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi. Ini adalah analisis pengamatan udara atas. Jadi kalau melihat judulnya, ini adalah kita fokusnya akan menganalisis parameter-parameter yang ada dalam pengamatan udara atas. Jadi bukan terkait dengan teknis pengamatannya, kemudian bukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan
pengamatan udara atas atau hal-hal yang non teknis. Tapi kita sedikit fokus dengan waktu 1,5 jam kurang lebih terkait dengan bagaimana menganalisis atau membaca atau memahami makna-makna parameter-parameter yang ada dalam udara atas dan indeks-indeks turunannya. Supaya apa? Ya supaya kita nanti sebagai forecaster bisa memahami konsep indeks itu seperti apa yang dituangkan dalam udara atas. Baik, lanjut Mas Denny. Next slide. Oh, bisa saya. Oke. Baik, ada beberapa poin, 4 poin yang mungkin bisa saya sharing terkait dengan sedikit gambaran diagram sounding, aplikasi analisis, asesmen parameternya seperti apa, analisis hodograf. Materi-materi ini yang akan saya bawakan ini sangat ringkasannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian akan ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap dan rinci, itu ada bahannya sudah di LMS, barusan sudah saya upload, nanti mohon bisa dibuka, dipelajari, dibaca, dan semoga bermanfaat. Baik. Terkait dengan diagram sounding, jadi ya kita pahami, saya tahu bahwa beberapa dari Bapak Ibu sekalian di stasiunnya atau di OPT-nya itu ada yang memiliki atau melaksanakan pengamatan sounding, ada yang hanya pibal saja, kemudian yang tidak ada sama sekali pengamatan udara atas. Nah, di sini jangan berkecil hati, karena meskipun fokusnya adalah terkait dengan udara atas, menggunakan data-data udara atas, tapi nanti di dalamnya ada terkait dengan materi-materi parameter yang mungkin bisa digunakan dengan data yang lain, seperti misalkan data model, yang tentunya di stasiun yang tidak ada pengamatan sounding dia tidak ada gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa berguna di sana. Jadi saya mencoba meramu terkait dengan analisis sounding ini supaya bisa mewakili teman-teman yang tidak memiliki data atau tidak terwakili datanya dengan data sounding karena di sana tidak ada pengamatan. Nah, kita coba nanti gali di sana. Tapi sementara untuk pemahaman umum kita coba saya membawakan terkait dengan diagram sounding. Jadi diagram sounding itu digunakan untuk menganalisis data udara atas yang merepresentasikan parameter termodinamika di atmosfer. Jadi hukum-hukum sifat-sifat atau ciri-ciri kondisi udara di atmosfer itu diwakili oleh hukum-hukum termodinamika, di mana parameter-parameter utamanya itu adalah suhu dan tekanan. Nah, dari suhu dan tekanan tersebut, maka kita bisa menurunkan berbagai macam parameter yang lain, seperti misalkan indeks stabilitas. Nah, itu semua rumus-rumus tersebut tentu diukur atau dihitung dari parameter-parameter utama termodinamika ini, yaitu suhu dan tekanan. Makanya nanti ketika menganalisis data sounding itu, yang paling utama memang data suhu, T dan TD, kemudian kita mengolah, mendapatkan indeks, kemudian kalau untuk hodograf ya angin dan kecepatannya, seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami nih, ternyata dalam menganalisis data sounding, parameter utama itu adalah suhu dan tekanan perlapisan. Nah, seperti itu. Kemudian dari parameter termodinamika tersebut, parameter sounding dapat menggambarkan kondisi labilitas udara. Jadi seperti yang tadi sampaikan, ternyata dari kondisi termodinamika yang diukur, dihitung dari parameter suhu dan tekanan, kita bisa menurunkan parameter-parameter lainnya yang bisa menggambarkan kondisi labilitas. Nah, itu indeks KI, kemudian LI, SI, sweat, kemudian shear-nya seperti apa, dan lain-lain. Dan itu hilirnya itu menjadi acuan bagi kita forecaster untuk membuat perakiraan cuaca. Seperti itu. Nah, mungkin nanti di sela-sela juga kita bisa saling sharing ya, bagaimana teman-teman yang melaksanakan pengamatan udara atas di stasiunnya masing-masing menggunakan data tersebut seperti apa, supaya nanti teman-teman yang punya pengamatan tapi belum mengolah datanya secara maksimal, nah itu bisa lebih termotivasi. Kemudian, nah ini versi yang sangat lama sebenarnya karena filenya juga file yang sangat lama. Kemudian ini adalah profil tampilan diagram sounding yang ada di RAOP. Ini salah satu contohnya di file yang cukup lama seperti itu. Nah, ini adalah profil suhu T dan TD yang digambarkan seperti ini. Kemudian nanti di RAOP kita bisa melihat
setiap indeksnya seperti apa. Melihat indeksnya seperti apa, kemudian kita bisa melihat ketinggian troposfernya di mana, LCL-nya di mana, berapa. Kemudian nanti di menu analyze ini kita bisa mengetahui ketinggian awan, freezing levelnya seperti apa, kemudian nilai cap-nya seperti apa, berapa, apakah dia besar apa kecil, kemudian profilnya seperti apa. Dari profil sounding juga kita bisa mengetahui jika dia rapat, RH-nya tinggi sehingga kondisi udaranya basah. Jika semakin berjauhan antara T dan TD, maka dia menunjukkan kondisi yang cukup kering. Nah, dengan profil sounding seperti ini kita bisa mengetahui di lapisan berapa saja kondisi tersebut terjadi. Nah, ini adalah untuk menu yang analyze. Jadi di sini ada significant level, ada cap, kemudian ada cloud, kemudian inversi kita bisa tampilkan. Nah, pada kasus ini kita lihat ada inversi di sini terhitung mulai dari lapisan profilnya, kita ketahui ada lapisan inversi di sini, kemudian lapisan inversi di troposfer. Nah, kemudian di lapisan bawah juga ada inversi. Nah, kondisi inversi ini yang mungkin nanti akan berdampak pada kondisi penampakan udara di kota sekitar pengamatan ya. Misalkan kalau di Jakarta, kalau ada inversi di lapisan bawah, biasanya dia udaranya kabur. Kenapa? Karena kalau inversi di pagi hari ditambah dengan pas hari kerja, udah asap kendaraan yang sudah banyak di pagi hari di Jakarta itu udah nggak bisa naik lagi ke atas, dia terperangkap oleh inversi, sehingga secara umum kelihatan kota Jakarta akan udaranya terlihat kabur seperti itu. Tapi biasanya kalau lapisan inversi dia akan menghilang seiring dengan pemanasan permukaan. Seperti itu. Makanya kalau lapisan inversi itu biasanya kalau pagi hari dia siang sudah hilang kembali. Seperti itu. Ya, ini significant level di aplikasi RAOP. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengorek-ngorek aplikasi tersebut yang sudah saya upload di zip dengan file zip di LMS. Nanti bisa dicoba, menyampaikan juga secara detail lebih banyak lagi, bisa dilihat caranya seperti apa. Aplikasinya sangat mudah. Selain itu juga fitur estimasi potensi badai. Nah, ini dari data sounding yang tadi kita tampilkan, ini ada di display itu ada untuk severe weather, kita bisa melihat karakter potensi badai yang dapat terjadi dengan kondisi saat tersebut. Seperti itu. Ya, kondisi badai itu maksudnya kira-kira pertumbuhan awan badainya seperti apa? Apakah dia sel yang tunggal saja, atau cumulonimbus, atau malah multisel atau supersel yang lebih hebat lagi, seperti itu. Atau cuma dia kumulus-kumulus biasa yang relatif kecil, atau jenis-jenis towering cumulus atau CB-CB yang relatif kecil. Nah, ini kita bisa melihat, memprediksikan kondisi tersebut paling tidak dengan menggunakan menu di display, kemudian nanti ada storm karakter seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu perlu pahami untuk menganalisis ini bahwa ini kan katakanlah ini data jam 00 ya. Ketika jam 00 ini menunjukkan bahwa data sounding yang terjadi pada jam tersebut, sekitaran jam tersebut. Kalau kita pengamatan mungkin antara 30 menit atau lebih misalkan seperti itu. Nah, itu menunjukkan kondisi atmosfer pada jam tersebut. Nah, tapi itu kan nanti bisa kita jadikan acuan untuk prediksi kondisi ke depan 6 hingga 12 jam seperti apa. Nah, itu nanti digabungkan dengan parameter-parameter yang lain, sinoptik yang lain seperti itu. Apakah ada pengaruh yang lain nggak, atau cukup dengan data sounding. Oke, ini profil hodograf. Saya kira nanti ada sedikit dibahas terkait dengan analisis hodograf di bagian bawah, tapi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengecek lebih dalam terkait dengan fitur tersebut di RAOP. Baik, asesmen untuk parameter sounding. Jadi di parameter sounding yang tadi saya sampaikan itu banyak sekali. Nah, ini materi lengkap aja di file 3, asesmen RAOP sounding parameter. Oke, nah ini adalah parameter-parameter yang bisa ditampilkan atau bisa kita ketahui di RAOP dari data sounding yang kita upload di sana. Kemudian kita bisa mengetahui ketinggian, kemudian indeksnya seperti apa, potensi awannya seperti apa. Nah, ini ketinggian signifikannya, ketinggian tropopause bisa lihat, kemudian CCL,
freezing levelnya, LFC, kemudian LCL-nya seperti apa. Oke, nah ini saya kira sangat teknis sekali ya. Kalau nanti dijelaskan Bapak Ibu sekalian nanti bisa lebih membaca lebih detail lagi di bagian materi. Ya, ini ada cuma menunjukkan karakteristik sounding di wilayah Indonesia. Bahwa ketinggian droplet ini udara atas ini biasanya sih berbeda di tiap-tiap daerah umumnya ya. Meskipun umumnya sama wilayah Indonesia, tapi kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu kan tipe topografinya seperti apa, itu tentu akan memunculkan kondisi atau karakteristik cuaca lokal yang sangat berbeda dibandingkan yang lain, seperti itu. Tapi secara umum, ya indeksnya umumnya biasa menggunakan yang ini. Kembali dulu ke sini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki data pengamatan sounding di sekitaran kota atau UPT-nya masing-masing, tidak perlu berkecil hati untuk menganalisis indeks stabilitas, karena kita bisa menggunakan data-data model. Ya, asumsikan saja bahwa data model tersebut cukup bagus untuk menggambarkan kondisi stabilitas atmosfer. Baik, CAP atau lead index. Nah, CAP ini biasanya muncul di data sounding, kita bisa lihat. Tapi kalau di data model NWP, CAP ini kelihatannya parameternya cukup susah ya didapatkan. Karena yang paling banyak itu kayak CAP, KP, CAP. Kalau ini kan CAP, kemudian KI, LI, SI, SWET mungkin ada. Tapi kalau CAP ini agak susah karena dia harus dianalisis dengan data sounding seperti itu. Nah, CAP ini identiknya dengan inversi, jadi kenaikan suhu terhadap ketinggian. Jadi kalau CAP ini karakteristiknya sebagai penghalang. Jadi kalau ketika ada CAP atau inversi, dia menunjukkan bahwa udara tersebut tidak bisa naik kembali, tidak bisa naik jika dia sudah mentok di lapisan CAP ini. Nah, apa karakteristik apa dampak yang jika ada CAP ini? Nah, CAP ini di beberapa kasus bisa menimbulkan ketika dia lapisan inversinya, ketika dia terperangkap di lapisan tertentu dengan adanya CAP ini, dia si massa udara akan ketika ada CAP atau inversi seperti ini, massa udara yang bergerak itu akan semakin terperangkap di sini. Ya, ini sudah susah digambarkan. Tapi ketika ada di lapisan CAP di sini, massa udara tidak bisa naik lagi. Nah, ketika massa udara semakin berkumpul di wilayah sini, dan sekali waktu pada siang hari CAP tersebut hilang, maka massa udara hangat yang sudah berkumpul di sini, dia akan bablas ke lapisan berikutnya. Indikasinya apa? Dampaknya apa? Ya, nanti ketika massa udara yang sudah menumpuk, kemudian dia naik dengan laju yang sangat cepat dengan updraft yang cukup kuat. Nah, ini kita bisa meyakini bahwa pertumbuhan awan hujan petirnya cukup, atau jenis-jenis CB lah katakanlah, itu bisa terjadi, cukup potensial. Nah, makanya seperti ini pada poin 4. Pada kasus tornado, ini mungkin tornado di wilayah Amerika sekitarnya ya. Jika energi udara labil di lapisan bawah inversi semakin besar, seperti yang tadi saya sampaikan, CAP-nya di sini semakin besar, maka ketika si CAP sudah tidak bisa menahan lagi, maka dia akan bablas. Terjadilah lonjakan energi udara labil ke atas secara lebih cepat. Nah, inilah identiknya dengan air yang dididihkan pada panci. Jadi kalau panci ditutup begitu saja, itu kan kalau sudah mendidih dia akan melonjak-lonjak, itu kan tutupnya. Nah, identiknya seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa adanya inversi, adanya CAP itu menjadi kondisi cuaca cerah. Nah, itu tergantung kondisi labilitas udara di bawahnya.
Oke, ini saya kira gambaran yang bisa dilihat. Contohnya seperti ini yang tadi digambarkan. Baik, ini, nah, konvektif temperatur. Jadi, mungkin ini di beberapa lokasi teman-teman sekalian, forecaster sekalian, sering menggunakan suhu konvektif untuk mengukur potensi konvektivitas di daerahnya masing-masing. Nah, ini menunjukkan suhu permukaan yang harus dicapai untuk memulai terjadinya pembentukan awan konvektif. Nah, kalau dia katakanlah TC konvektifnya 30 atau 32 atau 30 katakanlah, atau 32 lah, 31 32, kemudian antara jam 3 jam berikutnya itu sudah tercapai, nah itu sudah harus waspada tuh. Nah, selain itu juga mungkin bisa menggunakan perbedaan pengukuran jam 00 jam 03 suhu bola kering. Baik, ini cap. Nah, ini kalau ini cap beda lagi. Kalau cap itu menunjukkan, kalau di diagram sounding itu menunjukkan area yang warna kuning seperti ini. Nanti di RAOP juga bisa dilihat. Jadi jumlah energi yang menunjukkan gaya buoyancy-nya sangat tinggi. Nah, apakah semakin besar nilai cap itu massa udara akan semakin labil? Nah, bagaimana jika dia capnya cuma lapisan tidak setebal seperti ini misalkan, cuma di lapisan sampai 500 saja misalkan seperti itu. Nah, itu kondisinya sangat berbeda. Nah, ini kalau di aplikasi RAOP kita bisa lihat cap, kita bisa munculkan di analyze, kemudian ada cap. Nah, kita bisa munculkan di warna merah ini. Nah, warna merah ini menunjukkan nilai cap. Cap total kita bisa lihat di sini. Dia seperti ini. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Kalau kita hanya menggunakan nilai cap yang ada di model, itu akan sangat berbeda sekali dengan ketika kita menggunakan data sounding seperti ini. Karena apa? Jika kita lihat ya, ini adalah cap total 339. Tapi dia posisi awalnya itu dari lapisan 800 sampai lapisan atas. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dari lapisan menengah ke bawah itu kondisinya sudah sangat labil, buoyancy-nya sangat tinggi. Padahal nilai cap-nya kecil. Nah, kalau di model yang ada menampilkan peta cap itu kita tidak bisa melihat yang seperti ini. Apakah tidak, kita bisa membaca bahwa semakin besar dia energinya semakin besar. Tapi yang perlu dipahami seperti yang tadi, apakah semakin besar cap itu nilainya akan menunjukkan potensi yang sangat severe weather atau justru tidak. Nah, nanti kondisi sangat kondisional dengan kondisi RAOP-nya. Nah, ini chin. Nah, kalau chin itu kebalikannya cap. Dia kalau di RAOP itu warnanya biru. Jadi menunjukkan anti cap, jadi kebalikannya cap lah. Jadi menunjukkan kondisi yang stabil. Nah, ini sama warna biru kalau di RAOP. Kemudian kalau konvektivitas di chin semakin besar, dia hambatannya semakin besar ya. Nilainya semakin besar, hambatannya semakin besar. Jadi cukup labil. Baik, ini bisa dibaca lebih lanjut di file. Nah, ini K-index. K-index ya, ini yang sangat familiar oleh teman-teman digunakan di UPT, baik menggunakan data model maupun data sounding untuk kebutuhan perakiraan cuaca ya, dan peringatan dini. Jadi K-index ini menggunakan distribusi vertikal suhu dan kebasahan udara lapisan 8,5 700. Bagaimana bisa tahu? Tahunya dari rumusnya. Nah, jadi karakteristik K-index ini itu dia hanya mengukur suhu di lapisan 850, di lapisan 500, di lapisan 700. Nah, suhu dan kebasahan udara dari TD. Dia itu tidak mengukur lapisan di antara keduanya. Gitu kan? Nah, dia lapisan di antara keduanya. Di antara keduanya itu misalkan lapisan 6,5 dia tidak mengukur, 600 tidak mengukur, tapi dia langsung ke 700 dan 500.
Tapi sepertinya ini kita bisa mengasumsikan bahwa paling tidak bisa memenuhi kriteria mengetahui kondisi lapisan dari 8,5 sampai 500. Seperti itu. Itu karakteristik K-indeks. Jadi semakin tinggi, semakin besar perbedaan suhunya, maka semakin tinggi nilai KI dan potensi konvektifnya. Jadi kalau KI semakin besar ya dia semakin kuat. Seperti itu. Nah, di sini di KI ini di rumus dia tidak memperhitungkan ada angin, kecepatan angin atau arah. Nah, nanti ada parameter yang lain. Nah, kalau di CAP tadi, di CAP itu dia memperhitungkan seluruh lapisan. Nah, dia menghitung lapisan CAP di sini, setiap lapisan CAP ini dia dihitung. Jadi kalau kita menggunakan indeks CAP itu, dia akan menggambarkan kondisi labilitas udara sepanjang nilai CAP-nya positif. Nah, kalau K-indeks, dia menggambarkan kondisi labilitas udara pada lapisan tertentu saja, 8,5, 500, dan 700, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ini contohnya nanti bisa dilihat sekira. K-indeks, kekurangannya seperti apa? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dia tidak memperhitungkan gaya angkat di atas atau di bawah 500 secara vertikal. Jadi percepatan vertikalnya tidak ada. Nah, di atas 500 dia tidak diperhitungkan sampai lapisan tropopause, kemudian hanya menggunakan kebasahan udara 8,5 dan 700, tidak untuk lapisan di atas atau di bawahnya. Jadi di lapisan 500 dia hanya menggunakan data suhu, jadi tidak menggambarkan suhu kebasahan udara di lapisan 500. Jadi cuma lapisan antara 8,5 atau 700. Nah, tidak memperhitungkan faktor sil angin. Nah, ini kekurangan KI seperti itu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karakteristik tiap daerah itu akan berbeda. Itu tergantung teman-teman mengolahnya setiap hari seperti apa, sehingga akan tahu oh ternyata indeksnya bagus atau tidak. Nah, LI itu lebih simpel lagi dia. Jadi LI itu dia menghitung lapisan perbedaan lapisan antara di lapisan 500 antara suhu lingkungan dengan suhu parselnya. Nah, suhu parselnya itu harus dihitung dengan atau bisa dihitung dengan diagram sounding, bisa manual kalau dia profilnya sederhana gitu kan. Nah, LI ini semakin negatif dia menjadi sangat labil. Makna daripada rumus ini apa? Ini adalah bahwa ada di sini. Oke, ini salah satu contoh untuk menentukan LI ya. Jadi bisa digunakan. Nah, untuk tugas yang tadi disampaikan bisa Bapak Ibu sekalian menghitung secara manual dari diagram sounding yang saya kirim filenya. Itu di gambar manual saja karena datanya simple. Nanti bisa dihitung LI, SI, KI-nya seperti apa. Nanti ketemu di sini dikurangkan. Nah, kekurangannya apa? Ternyata LI juga ada kekurangannya. Ketika kita mengetahui bahwa rumusnya hanya memperhitungkan perbedaan suhu T dan parselnya di lapisan 500, maka kekurangannya adalah dia tidak menggambarkan kondisi di bawah 500. Kondisi atmosfer di bawah 500 dan kondisi di atas 500. Dia hanya memperhitungkan kondisi kebasahan udara di lapisan 500. Seperti itu. Karena di parameternya tidak kelihatan ada lapisan yang lain untuk dihitung. Nah, ini karakteristik LI seperti apa? Karena sehingga kadangkala kita akan menemukan KI-nya ternyata bisa menimbulkan labil, tapi LI-nya ternyata bisa menimbulkan stabil. Nah, artinya apa? Bahwa bisa jadi dia kondisi di bawahnya labil, di atasnya stabil. Betul, karena LI-nya menunjukkan kondisi yang stabil. Oke, nah ini semakin negatif. Ini SI sama dengan LI, semakin negatif dia semakin tinggi potensi pertumbuhan badainya. Ini juga sama SI itu pengukuran perbedaan suhu temperatur dan parselnya di lapisan 500. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya adalah dia menentukan titik awal LCL-nya. Jadi kalau yang LCL di SI ini dia dihitung dari lapisan 850,
kemudian dinaikkan mixing ratio, kemudian ini di adiabatis kering, ketemu di sini, kemudian dinaikkan secara adiabatis basah. Nah, ini sangat simpel. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau LI itu dia kalau itu dari permukaan, dekat permukaan itu ya. Nah, nanti pasti lebih jago nih terkait ini. Baik. Nah, SI kekurangannya apa? Saya kira sama dengan LI ya. Dia itu hanya memperhitungkan lapisan 500, tidak memperhitungkan lapisan di bawahnya atau lebih atas lagi, sehingga hanya menggambarkan kondisi di lapisan 500. Jadi kekurangannya samalah, identik dengan LI. Nah, ini kondisi yang bagaimana jika LI-nya negatif, SI-nya positif, atau pernah mengalami yang seperti ini, menjadi bingung. Nah, ini LI-nya negatif, SI-nya positif, labil, stabil, gimana? Kalau kita ketemu yang sama-sama negatif, itu kita tahu bahwa potensi lapisan troposfernya dia pasti labil, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana jika LI negatif dan positif? Nah, jika LI negatif, karena dia LI itu menggunakan data dekat permukaan, gitu kan? Maka ketika dia menunjukkan negatif, dia labil di wilayah di bagian bawahnya, bagian bawahnya lebih labil. Sedangkan jika SI-nya positif, seperti apa? Oh, ternyata ada gangguan atau capping. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini untuk kasus umum ya. Mungkin untuk kasus-kasus khusus bisa diolah lebih lanjut oleh teman-teman sekalian. Nah, ini juga saya kira sama. Nanti bisa dilihat lebih lanjut jika positif seperti apa. Nah, ini adalah teoritis yang berdasarkan dia rumusnya seperti apa, dia menggunakan parameter yang mana, gitu ya. Oke, ini adalah total-total. Untuk rumus pertama kita bisa lihat 8,5, ternyata dia memperhitungkan hal yang sama, cuma 8,5 dan 500. Kelemahannya, lain cara mengukurnya. Kemudian kelemahannya apa? Sama, saya kira dia tidak memperhitungkan lapisan di antaranya, 700 tidak, kemudian di bawah juga tidak. Nah, ini adalah SWET. SWET ini adalah indeks yang paling lengkap. Kenapa? Karena dia memperhitungkan kebasahan udara, kondisi suhu, kemudian ada angin, arah dan kecepatan angin. Nah, di sini cukup itu adalah indeks-indeks yang sedikit dulu. Kekurangan SWET-nya itu apa? Yaitu sama seperti yang tadi kalau melihat lapisan ya, karena dia menggunakan lapisan tertentu untuk perhitungannya. Oke. Nah, ini adalah sekali lagi ini adalah indeks acuan umum saja. Jadi kalau di beberapa kasus di tiap-tiap UPT yang memiliki data sounding tentu akan berbeda masing-masing. Kalau wilayah Indonesia ya, saya percaya bahwa itu pasti akan berbeda tiap UPT, tiap daerah lah, karena karakteristik topografinya pasti akan berbeda. Jadi bisa menyesuaikan. Tapi kalau identiknya ya semakin besar dia semakin kuat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan indeks-indeks yang bisa dilihat lebih rinci di file yang sudah saya upload. Yang perlu dipahami di sini bahwa bagi teman-teman yang tidak memiliki data sounding di UPT-nya, itu jangan berkecil hati. Dengan memahami indeks-indeks labilitas yang tadi disampaikan, bisa mengetahui, oh ternyata karakteristik indeks itu seperti ini. Dia menghitung hanya beberapa lapisan saja, tertentu saja. Tidak semua lapisan. Kecuali tadi cap ya. Kalau cap itu dia menghitung dari lapisan paling bawah dia ketemu kondisi labilnya sampai ke atas dia sampai berapa, itu dihitung setiap lapisan. Nah, itu lebih komprehensif kalau menurut saya. Tapi tetap ada kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Dia profilnya itu menyempit seperti yang tadi, kondisinya itu menyempit seperti ini, atau dia lebar seperti ini, gitu kan. Nah, ini tergantung. Jadi akan lebih komprehensif jika kita menggunakan cap, kemudian cap yang ada di model, kemudian kita bandingkan dengan cap yang hasil data RAUB, data sounding. Nah, itu akan sangat komprehensif untuk menganalisis. Karena tidak selamanya cap yang besar ribuan, tapi ternyata dia hanya sampai pada lapisan tertentu saja. Nah, itu terkadang ya pada kasus-kasus tertentu saja. Tapi secara umum memang kalau nilainya semakin besar dia akan semakin kecil. Nah, mungkin nanti ada sharing dari teman-teman sekalian yang
terutama teman-teman yang memiliki pengamatan udara atas untuk sharing lah terkait itu. Baik, ini analisis hodograf. Saya kira nanti akan dibaca lebih detail lagi di file ya, bagaimana hodograf itu seperti apa. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal sekali, atau sudah sangat tahu lah terkait dengan hodograf yang fungsinya itu untuk menggambarkan profil angin vertikal. Jadi kalau kita di raup itu disajikan profil angin perlapisan seperti ini, kita akan sangat sulit membaca dia kondisi shear-nya ke arah mana, arahnya ke arah mana gitu kan. Nah, ini fungsinya kita tuangkan dalam bentuk hodograf. Nah, ini hodografnya seperti ini. Seperti ini ya, nanti bisa digambarkan. Ini ya arah dan kecepatan anginnya kita plot gitu kan. Kemudian kita titik-titik bagian ujungnya, kemudian kita sambungkan. Ini bisa dilihat lebih lanjut nanti. Ya, Mbak Nina, gimana? Pak. Oh iya, bentar lagi. Ini tinggal agak saya ngebut. Soalnya belum Sis lagi, Pak. Baik. Nggak apa-apa dipakai aja. Ya, ini sedikit gambaran saya terkait dengan hodograf ya. Oke, saya kira nanti bisa dilihat lebih lanjut lah di file, karena semua terkait dengan hodograf maupun analisis sounding itu ada di sana semua. Nah, ini bisa mengetahui kondisi shear-nya seperti apa, parameter jika dia shear-nya melengkung ke arah kanan, adveksi udara hangat seperti apa gitu. Nah, ini bisa dibaca ya nanti teman-teman sekalian, karena kalau dijelaskan di sini waktunya segera tidak terlalu cukup seperti itu. Nah, ini tipe analisis sounding untuk beberapa kasus, nanti bisa dilihat juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau dari saya cukup sekian, nanti bisa disambung dengan pertanyaan dan jawaban, dan saat ini saya waktu dan tempat serahkan ke Pak Siswadi untuk melanjutkan studi kasus kondisi banjir di wilayah Jabodetabek yang sangat fenomenal awal tahun kemarin. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nah, sana ya. Oh. Nah, ini nanti silakan. Pakai kursor. Ya, silakan aja ngomong. Nah, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dalam hal ini kami akan menganalisis studi kasus kejadian banjir di Jabodetabek pada tanggal 1 Januari 2020. Mohon maaf itu Jakarta 16 Maret, harusnya 30 April ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ini berita kejadian tanggal 1 Januari 2020 dari TVRI. Kami ambil TV di 6, langsung juga di majalah Tempo dan juga koran Kompas. Jadi dari berita ini menggambarkan bahwa pada tanggal 1 Januari dini hari terjadi banjir di wilayah Jabodetabek. Dalam membuat analisa cuaca, kita tidak lupa bahwa analisa itu dibagi 3, yaitu analisa global, analisa regional, dan analisa lokal. 3 parameter analisa ini harus kita pakai sebagai seorang forecaster, baik itu untuk perakiraan atau buat analisa global, regional, dan lokal harus kita pakai. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui bahwa apakah global itu berpengaruh terhadap analisa yang kejadian di tanggal 1 Januari, begitu juga regional dan lokal, apakah itu juga berpengaruh pada kejadian banjir pada tanggal 1 Januari. Oleh karena itu kami ingin coba, belum Pak? Nah, kita ingin menganalisa global.
Kita lihat dari analisa MJO-nya bahwa analisa MJO ini pada tanggal 31 itu posisinya berada pada fase 7 Western Pacific, berarti dalam hal ini tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan awan di wilayah Indonesia, sedangkan yang berkontribusi adalah pada fase 4 dengan 5. Kalau kita lihat analisa SOI, ya, Southern Oscillation Index, itu harganya min 5,4. Ini juga tidak signifikan terhadap pertumbuhan awan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan karena tekanan udara di Tahiti itu lebih rendah dibanding di Darwin, sehingga secara umum bahwa suhu udara di Tahiti itu lebih panas dibanding suhu udara di Darwin. Jadi massa udara bergerak dari wilayah Indonesia bagian timur ke Tahiti. Kalau kita dilihat dari DMI atau dipole mode-nya, itu nilainya adalah plus 0,31. Ini juga tidak signifikan terhadap pertumbuhan awan di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di perairan sebelah barat Sumatera. Hal ini karena suhu muka laut di Afrika lebih panas dibanding suhu muka laut di perairan sebelah barat Sumatera, sehingga massa udara juga bergerak dari perairan sebelah barat Sumatera ke Afrika. Sekarang kita lihat, belum Pak? Sekarang kita lihat analisa SST dan anomali SST. Kalau kita lihat SST-nya, suhu muka laut di wilayah Indonesia itu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Itu terjadi di perairan sebelah barat utara dan selatan Jawa, di perairan sebelah utara dan selatan Bali sampai dengan Nusa Tenggara, lalu Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Timur. Ini kita bisa lihat di gambar yang gambar warna merah coklat itu suhunya 30 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan kalau anomalinya itu kisarannya adalah 1 sampai 3 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa suhu udara itu lebih panas dibanding rata-ratanya, sehingga potensi uap air itu banyak terjadi di wilayah tersebut, yaitu di wilayah yang anomalinya antara 1 sampai 3 itu terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung, di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, di Selat Madura, Selat Bali, Laut Flores, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur dan Laut Arafura. Ini kita bisa lihat gambarnya adalah yang warna merah dengan kuning juga. Lanjut. Setelah itu kita lihat analisa regionalnya. Bagaimanakah analisa regionalnya? Kita lihat di sini bahwa dari analisa regional kita lihat search index, ya, search index serokan dingin Asia. Diindikasikan bahwa terjadi aliran massa udara dingin yang signifikan dari wilayah utara ke selatan, yaitu menuju ke wilayah Indonesia. Mulai tanggal 30 dan 31 Desember di sana itu search index-nya itu di atas 10. Kondisi ini berkontribusi terhadap pertumbuhan awan di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu terutama di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera, dan Jawa. Hal ini disebabkan karena massa udara dingin dari Asia itu setelah menuju ke sekitar ekuator akan bertemu dengan massa udara panas di wilayah Indonesia, sehingga di sini mempermudah terjadinya pertumbuhan awan. Ini akan menyerupai seperti pertemuan front antara front panas dengan front dingin. Lalu regionalnya lagi kita lihat dari analisa angin lapisan 925 mbar atau lapisan kurang lebih 3000 feet pada tanggal 31 Desember jam 19 WIB, jam 7 malam. Itu terjadi daerah konvergensi dan perlambatan kecepatan angin yang memanjang dari Jawa dan Bali. Hal ini juga dapat memicu untuk proses pembentukan awan yang signifikan di wilayah antara Jawa dan Bali. Dan di sekitar Laut Cina Selatan, arah angin itu dari arah utara sampai timur laut dengan kecepatan mencapai lebih dari 15 knot. Hal ini dapat mempercepat jalannya aliran udara dingin dari utara ke selatan. Dalam pelajaran kita biasanya apa?
antara kalau kecepatan angin lebih dari 15 kurang lebih 2 hari akan sampai ke wilayah Indonesia kalau di Laut Cina Selatan tidak ada gangguan. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa di peta ini tidak ada gangguan dan kecepatan anginnya sangat kencang sekali di atas 15 knot. Jadi kejadian surge index yang terjadi pada tanggal 30-31 itu cepat masuk ke wilayah kita, ke wilayah Indonesia. Sekarang kita lihat analisa lokal. Analisa lokal ini kalau kita lihat dari sounding ini dari sounding pada tanggal sounding Cengkareng pada tanggal 31 jam 12 ini, bahwa kami di sini melihat bahwa swelter index ini nilainya adalah min 1,81, terus listed indexnya min 2,10, K indexnya adalah 37, total indeks itu adalah 45,80, capnya KP itu 280,87, dan perceptible waternya itu 64,39 mm. Ya, ini sudah ya ini. Terus kita lihat RH pada lapisan 850. Kalau kita lihat dari HMWF ya, itu di wilayah Jabodetabek RH-nya 80 sampai 90%. Lanjut, Pak. Terus lapisan 700 dari HMWF itu di wilayah Jabodetabek itu RH-nya 60 sampai 80%, sedangkan pada lapisan 500 ya Pak, lapisan 500 itu antara 80 sampai 90%. Berarti di wilayah Jabodetabek itu pada jam 19 itu RH-nya cukup basah dari permukaan sampai lapisan 500 milibar. Lanjut, Kak. Di sini kita lihat beda suhu udara antara jam 7 sampai jam 10 WIB. Bagaimanakah beda suhunya di wilayah Jabodetabek? Itu kita lihat bahwa Tanjung Priok itu beda suhunya adalah 1,1, BMKG Pusat 2,2 derajat Celcius, Halim itu 3,4 derajat Celcius, Soekarno-Hatta itu 2,1 derajat Celcius, Tangsel, stasiun klima Tangsel itu 2,6 derajat Celcius, Stamet Curug itu 3,9 derajat Celcius, Dermaga Bogor itu 4,9 derajat Celcius, Citeko itu 3,4 derajat Celcius. Di sini yang tertinggi adalah di daerah Dermaga 4,9 derajat Celcius. Perbedaannya berarti di wilayah Dermaga konvektifnya sangat kuat. Kalau kita lihat dari analisa sinoptiknya ya, dari analisa sinoptik kita lihat itu ada WW, W1, W2. Nah, sini kita lihat bahwa untuk stasiun Tanjung Priok itu kejadian hujan dan thunderstorm itu di atas jam 9 Zulu atau di atas jam 4 sore hingga jam 03 Zulu atau jam 10 pagi. Lanjut, Pak. Nah, untuk BMG Pusat juga sama kelihatannya data sinopnya, terjadi hujan dan thunderstorm itu di atas jam 4 sore, lalu dia thunderstormnya akan berhenti sekitar jam 03 Zulu atau jam 10 WIB. Lanjut, Pak. Terus untuk daerah Halim ini juga hampir sama. Ini kejadian hujan dan thunderstormnya itu di atas jam 4 sore, lalu akan meluruhnya itu jam 6 Zulu atau jam 1 siang. Untuk Soekarno-Hatta juga kejadiannya itu di atas jam 4 sore dan dia meluruh itu jam
3 Zulu atau jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk klimat Tangsel ini kami agak kesusahan ya, karena mungkin di sana sudah di atas jam 12 itu dia tidak ada pengamatan, tapi kalau kita lihat jam 12 Zulunya itu terjadi hujan dan thunderstorm, terus jam 3-nya 3 Zulu itu juga terjadi hujan dan thunderstorm. Ini kami memperkirakan bahwa hampir sama di stasiun klimat Tangsel juga, mungkin dari jam 12 Juli sampai jam 13 Juli juga itu terjadi thunderstorm. Untuk stasiun Curug juga sama. Ini kejadian thunderstorm dan hujannya itu di atas jam 4 sore dan meluruh jam 3 Zulu atau jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Dermaga Bogor ini agak beda. Dia kejadiannya hujan dan thunderstorm itu di atas jam 1 siang. Di sini jam 9 Zulu, jam 4 sore itu sudah ada thunderstorm dan hujan. Lalu meluruhnya itu jam 06 tanggal 1 masih juga di sana terjadi kira-kira jam di atas jam 13 Juli itu baru dia meluruh untuk thunderstorm dan hujannya. Untuk Citeko ini juga hampir sama dengan Bogor, kelihatannya bahwa ini terjadi hujan dan thunderstorm itu jam 1 siang dan meluruhnya juga pada jam 1 siang untuk tanggal 1 Januari. Nah, kita lihat ini analisa awannya ya. Analisa awannya ini dari citra satelit menunjukkan bahwa ada pergerakan awan itu dari selatan menuju ke utara. Lanjut, Pak. Ya, ini sama. Nah, ini yang lebih besarnya gitu jam berapa ya? Jam 14 Juli sampai jam 16 Juli itu warna merah. Ya, jadi di situ ada awan CB-nya. Terus Mbak, ini jam 22 juga sampai 06. Sedang ini radarnya. Dari radar juga sama, pergerakan awannya itu ya dari selatan ke utara. Ini. Terus ini curah hujan yang terjadi di Jabodetabek ya, hampir semuanya terjadi hujan, di mana hujannya itu berkisar antara lupa saya ya, karena itu kecil banget. 377 ya. Curah hujannya itu berkisar antara 54 sampai 377 mm untuk wilayah Jabodetabek, di mana hujan yang terendah itu 54 mm di Curug dan tertinggi 377 itu di Halim ya. Terus kesimpulan kami dari data yang kita berikan tadi dari analisa global, regional dan lokal, maka dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut. Secara global, pengaruh cuaca kurang mendukung karena baik secara diplomat DMI maupun SOI, massa udara bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan MJO-nya juga berada di fase 7. Untuk suhu muka lautnya yang mencapai 30 sampai 32 derajat Celcius terjadi di perairan sebelah utara dan selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara, lalu Laut Banda dan Laut Arafura. Sedangkan anomali suhu muka laut berkisar antara 1 sampai 3 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa suhu udara itu lebih panas dibanding rata-ratanya, sehingga potensi uap air banyak terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung, terus di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali, Laut Flores, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, terus Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, dan Laut Arafura. Secara regional, kalau secara regional pengaruh cuaca itu sangat mendukung.
di mana sesindek itu mencapai lebih dari 10 mm di tanggal 30 sampai 31 derajat pada tanggal 30 sampai tanggal 31 Desember, dan di Laut Cina Selatan sendiri arah utara timur laut dengan kecepatan mencapai 15 knot atau lebih, sehingga aliran udara dingin cepat sampai ke wilayah Indonesia, yaitu untuk wilayah Jawa, Bali, terjadi daerah konvergen. Ya, kita lihat tadi di angin 925 milibar, daerah Jawa dan Bali terjadi daerah konvergen sehingga dapat membantu untuk proses pertumbuhan awan. Sedangkan untuk secara lokal, kelembaban udara di sekitar Jabodetabek pada lapisan 850 hingga 500 umumnya basah berkisar 60-90%. Sedangkan dari data sounding stasiun Cengkareng itu pada lapisan 1010 sampai 500 milibar, kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 99%. Jadi baik dari CNBF maupun sound di wilayah Jabodetabek sangat basah sekali. Hal ini dapat memicu proses pertumbuhan awan yang menjulang tinggi karena kelembaban udara sangat basah dari lapisan permukaan hingga sampai lapisan 500 milibar. Dari nilai K indeks itu nilainya adalah 37, kemungkinan konvektifnya adalah konvektif sedang. Dari nilai Swelter indeksnya adalah min 1,81, kemungkinan terjadi thunderstorm. Dan dari nilai Listed indeksnya min 2,1, udaranya labil dan kemungkinan terjadi thunderstorm. Sedangkan nilai CAP-nya itu adalah 280,87, lebih dari 250, menandakan terjadinya pengangkatan udara ke atas sangat kuat sekali. Dan di sini diperkirakan bahwa perceivable water-nya itu kisarannya yaitu 64,39 mm. Dari data sounding stasiun Cikareng, kecepatan angin itu berkisar antara 3 sampai 10 knot, di mana kecepatan angin yang tertinggi itu terjadi pada lapisan 739 hingga 639 milibar, berkisar antara 18 sampai 19 knot. Dan lapisan 243 sampai 100 itu berkisar antara 15 sampai 29 knot. Angin dari lapisan permukaan hingga lapisan 530 umumnya dari arah selatan barat daya. Sedangkan pada lapisan 500 hingga 100 milibar, angin umumnya dari arah barat laut timur laut. Dari data SINOP, beda suhu udara itu dari jam 7 sampai jam 10 untuk wilayah Jabodetabek kisarannya adalah 1,1 sampai 4,9 derajat Celcius, di mana beda suhu udara yang paling tinggi mencapai 4,9 derajat Celcius terjadi di Bogor. Hal ini menandakan bahwa wilayah Bogor suhunya sangat panas dan terjadi suhu konvektif, dan ini akan terjadi proses pertumbuhan awan-awan konvektif juga. Lalu dari data SINOP juga kita lihat bahwa wilayah Jakarta terjadi awan cumulonimbus itu umumnya dari di atas jam 16 dan melurus sampai jam 8 pagi, kecuali di wilayah Halim itu meluruh sekitar jam 10 pagi. Sedangkan untuk sekitar wilayah Citeko dan Bogor terjadi awan cumulonimbus itu sekitar jam 13 siang pada tanggal 31 dan meluruh jam 12 hari berikutnya tanggal 1 Januari. Untuk lihat citra satelit cuaca, itu pergerakan awannya umumnya terjadi dari arah selatan menuju ke utara pada siang hari. Awan cumulonimbus terjadi di wilayah Citeko, dan siang menjelang sore hari itu di wilayah Bogor dan Depok. Baru setelah itu menjelang malam hari baru masuk ke wilayah Jakarta. Dan awan cumulonimbus mulai meluruh pada pagi hari. Untuk dari citra radar, pergerakan awan umumnya terjadi dari arah selatan juga menuju ke utara. Menjelang dini hari itu terjadi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Teluk Jakarta yang perlahan masuk ke wilayah Jakarta. Wilayah Jabodetabek secara umum terjadi hujan, dan curah hujan tercatat berkisar antara 54 sampai 377 mm. Konsentrasi hujan terendah terjadi di stasiun Curug 54 mm,
dan tertinggi di Halim 377 mm. Dengan curah hujan ekstrim itu terjadi pada tanggal 1 Januari itu terjadi di Halim dan juga di Taman Mini Indonesia Indah yang kisaran curah hujannya adalah 377 dan 335,2 mm. Demikian mungkin yang dapat kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Jakarta juga tidak terjadi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dengan jarak range 60-70 km aja karakteristik kondisi atmosfernya sangat berbeda. Nah, gitu Pak. Jadi mungkin dengan asumsi bahwa kita bisa merata-ratakan lah, diasumsikan ya. Karena terus terang aja saya juga belum pernah menemukan nih area maksudnya belum pernah menemukan jurnal yang menyatakan secara eksplisit bahwa area tangkapan atau asumsi dia kisaran sounding itu berapa kilometer radius. Nah, itu belum pernah, tapi secara informal pernah mendengar itu dari Pak Paulus dengan asumsi bahwa itu digunakan di wilayah Indonesia. Nah, tapi kalau melihat kenyataan bahwa di Bogor dengan kondisi di Jakarta dengan jarak 60 hingga 70 km, itu pada kondisi hujannya itu bisa berbeda. Terkadang di Bogor sangat deras pada sore hari terutama. Tetapi di wilayah Jakarta dia anteng-anteng aja, bahkan cerah berawan. Nah, itu sangat kontras terutama pada kondisi pancaroba gitu ya. Nah, itu asumsi itu bisa sangat tergantung, artinya sangat kondisional. Seperti misalkan bagaimana jika kondisi sinoptiknya cukup kuat, misalkan angin monsunnya cukup kuat, kemudian ada korsenya cukup kuat. Nah, itu tentu akan berbeda lagi kondisinya. Tapi kita bisa mengasumsikan bahwa kisaran 60 km ya masih reliable lah, masih masuk akal untuk kondisi wilayah Indonesia. Nah, berbeda lagi kalau dia misalkan di wilayah lintang menengah atau ke atas. Tentu karena kondisi atmosfernya relatif kondisi dinamika kondisi atmosfernya itu yang flat, yang homogennya itu relatif luas dibandingkan wilayah Indonesia. Nah, itu tentu akan beda lagi seperti itu. Tapi sementara kita bisa memakai dengan asumsi 60-70 km dari informasi secara informal dari expert meteorologis di Indonesia, Pak Paulus, ya kita bisa pakai lah. Mungkin beliau juga punya pertimbangan lain kenapa bisa menyampaikan seperti itu. Tapi bisa kalau dilihat per kasus tentu itu akan berbeda kembali gitu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan-bahan tulisan atau kajian teman-teman yang ada di UPT, terutama yang memiliki data sounding ya, untuk mengolah apakah benar nih radiusnya seperti itu. Nah, cuma nanti tinggal metodologinya yang perlu dikaji lebih lanjut. Ini ada tambahan ya? Baik, silakan Pak Sis. Ada tambahan mungkin, walaupun memang di atas 50 sampai 60 itu mewakili, tapi barangkali kalau di Cengkareng itu kan daerah datar, sedangkan Bogor itu kan daerah dataran tinggi ya. Jadi mungkin lokalnya mungkin yang agak ada perbedaan di lokal. Jadi mungkin bisa di Bogor hujan, di Jakartanya tidak, karena kondisi lokalnya juga mungkin ada pengaruhnya juga. Iya. Tambahan. Iya. Jadi kalau kita asumsinya ya bisalah dipakai antara kisaran tersebut. Baik, terkait dengan form ya di Meteo Publik kebetulan kita tidak memakai yang manual seperti itu lagi Pak ya. ME32. Jadi kami tidak tahu nih kondisinya apakah tersedia apa tidak. Tapi yang pasti di kami sudah tidak menggunakan form ME32 ya. Tapi nggak tahu kalau di stasiun yang lain ya, atau di balai mungkin, saya kurang tahu pasti. Atau di diklat mungkin. Tapi kan kalau diklat bukan untuk operasional. Nah, mungkin di stasiun atau di balai untuk kebutuhan operasional. Baik, ini maaf kalau salah penyebutan ya, Mas Hede ya. Mohon maaf jika salah. Baik, apakah tugas di LMS bisa menggambar manual, diagram, atau sounding? Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui basic daripada sounding analysis. Jadi, karena saya sudah mengupload juga bahan sounding diagramnya, jadi untuk analisis area radiusnya saya kira tadi sudah disampaikan, mewakili berapa kilo, ya kita asumsikan sesuai dengan informasi yang cukup valid dari Pak Paulus. Beliau punya pertimbangan antara 50, 60, 70. Tapi itu juga dalam pertimbangan lokal seperti yang tadi disampaikan. Dan bagaimana kaitannya dalam analisis cuaca jika suatu wilayah pengaruh cuaca lokalnya sangat kuat. Nah,
Mungkin ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan saya kurang tahu apakah di Ambon seperti yang cuaca lokalnya sangat kuat atau di Biak misalkan, saya tidak hafal apakah di sana ada data sounding atau tidak. Nah, teman-teman yang ada di sana atau teman-teman yang punya mengakses data di sana mungkin bisa diteliti lebih lanjut tuh. Itu bisa menjadi bahan tulisan. Yang kebetulan mungkin nanti ada output dari diklat ini yang harus membuat tulisan misalkan gitu ya. Atau di diklat yang lain. Baik, Mbak Mona Lisa, dalam skala temporal dan spasial, berapa data sounding efektif mewakili kondisi atmosfer? Nah, itu saya kira tadi sudah terjawab ya, Mbak ya. Seperti itu kondisinya. Baik, ya, ini kalau tadi bicara terkait dengan spasial. Kalau temporalnya seperti apa? Temporal itu artinya dalam skala waktu ya. Itu sangat kondisional. Mungkin nanti pasti bisa menjawab, bisa menambahkan. Jam sounding, data sounding jam 00 itu bisa kita analisis. Kita analisis di RAOB. Nah, kita lihat gambarnya, kita lihat indeksnya seperti apa. Sejatinya itu adalah kondisi real pada jam 00, pada jam pengamatan gitu kan. Nah, sekarang apakah nanti 3 jam, 6 jam kemudian bisa berubah? Sangat bisa berubah. Itu tergantung kondisi. Misalkan dia di sinoptiknya seperti apa? Apakah monsunnya kuat? Nah, tentu akan sangat terpengaruh. Tapi kemungkinan sih, kalau menurut saya, kalau dalam kasus-kasus lokalnya yang kuat atau misalkan masa-masa pancaroba yang sinoptiknya tidak kuat, dia analisis jam 00 bisa merepresentasikan waktu yang lebih panjang, bisa 6 atau lebih. Itu relatif seperti itu, karena kan kondisinya tidak terganggu oleh kondisi-kondisi sinoptik. Nah, seperti itu. Mungkin tadi pasti ada tambahan seperti itu. Baik, lanjut dulu. Mungkin itu Mbak. Baik, ya, terkait dengan bagaimana menganalisis turbulensi dan PBL dengan analisis data sounding. Nah, kalau lebih jelasnya bisa dipraktekkan di data RAOB ya, aplikasi RAOB. Di sana ada tool-tool untuk mengetahui indeks-indeks apa saja yang ada di sana. Misalkan dari lapisan LCL-nya seperti apa. Kemudian dia mulai pertumbuhan dasar awannya itu di lapisan berapanya itu bisa ketahuan. Tinggi dasar awan itu bisa ketahuan. Nah, itu antara kisaran-kisaran ketinggian itu kita bisa analisis. Nah, apakah di tiap daerah beda-beda ketinggian PBL? Ya bisa jadi, itu tergantung dengan kondisi topografinya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan penelitian jika kita mengolah semua data sounding di suatu tempat, kemudian kita rata-ratakan apakah benar nih ketinggian dasar awan yang diukur di RAOB itu rata-ratanya wilayah tersebut sekian tahun ketinggiannya segitu. Nah, itu kita akhirnya bisa mengetahui kondisi lokal. Cuman ada tambahan ya. Silakan. Kalau untuk RAOB itu biasanya kan lapisan 1000 ya. Kalau dari RAOB. Betul. Nah, kalau seperti saya ngajar gitu kita kan dari permukaan. Jadi nanti hati-hati, tinggi dasar awannya mungkin akan beda. Jadi dari sounding yang kita analisa sendiri dari permukaan sama dari RAOB yang lapisan 1000 milibar. Nanti kalau bisa sih umpamanya di ikut tujuan buatan, mungkin Anda bisa ikut naik pesawat, Anda bisa lihat bahwa tinggi dasar awannya itu berapa ya, dan umpamanya kalau tinggi dasarnya sekian, berarti itu yang benar ini mungkin RAOB atau mungkin analisa kita yang dari permukaan. Itu ada beda soalnya, ada beda ketinggian nanti di situ antara RAOB dengan analisa kita untuk cara manual. Gitu. Iya betul. Jadi metodologi perhitungan yang di RAOB itu dia pakai metodologi yang khusus ya. Karena terkadang gini, ketika kita mengecek data sounding yang di Wyoming ya, yang Wyoming yang kita terkenal itu untuk mengakses data sounding, itu kita bandingkan dengan hasil analisis RAOB kita, itu terkadang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Berbeda, misalkan indeksnya beda sekian, meskipun bedanya nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi CCL-nya tinggi. Nah itu beda di sana. Kadang ketinggian CCL-nya beda. Padahal datanya menggunakan data yang sama. Misalkan kita menggunakan mengakses data yang dari Wyoming, kita upload di RAOB. Kemudian kita bandingkan dengan data Wyoming yang dia ada diagramnya, kan itu bisa dimunculkan diagramnya juga ya. Nah kita bandingkan, itu terkadang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena
metodologi, kalau saya menganggap sih kayaknya itu metodologi perhitungan yang ada di Wyoming, kemudian di RAOP itu kemungkinan besar berbeda. Itu kan menggunakan persamaan-persamaan matematis dengan menggunakan pendekatan, terutama yang terkait dengan nilai CAP. Nah, terkadang nilai CAP juga berbeda dia, seperti itu. Jadi perlu hati-hati nih, kalau kita sering menggunakan RAOP, kemudian kita coba bandingkan dengan data sounding, diagram sounding yang dari Wyoming, apakah betul sudah sama? Jika sudah sama, ya berarti konsensusnya sama gitu kan. Atau menggunakan data yang di sinergi, bisa jadi berbeda karena diagram soundingnya di sinergi dia metodologi yang digunakan, parameter-parameter pendekatannya itu bisa jadi berbeda, bisa jadi nilainya berbeda. Nah itu di beberapa kasus saya juga pernah melihat seperti itu. Ternyata berbeda nih. Kalau dari secara umum sih profil kelihatan sama, tapi dari nilai indeks berbeda dia. Nah, karena pendekatan-pendekatan matematis tiap-tiap aplikasi yang menggunakan mengupload data diagram sounding tersebut berbeda. Tapi secara prinsip kondisi umum menunjukkan kondisi yang sama. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi perlu perlu curiosity juga terkait itu supaya tidak terpaku terhadap satu sistem yang kita anggap benar itu ya. Karena kalau kayak model prediksi, kita tidak bisa menggunakan model prediksi yang itu terus kita anggap benar 100% tidak bisa, karena bisa jadi model yang lain berbeda gitu kan, seperti itu. Ya, seperti umpamanya dari RAOP sama Wyoming ya. Wyoming itu kan kalau ngambil CCL-nya itu kan dari lapisan paling bawah ya, mungkin 1010 gitu ya, TD-nya. Nah, TD-nya itu kalau kita tarik ke suhu ya, nanti CCL-nya kelihatan berapa. Nah, nanti kalau dari RAOP itu bukan dari permukaan tapi dari lapisan 1000. Dari lapisan 1000 dari TD kita tarik ke CCL, nanti akan beda. Lebih tinggi CCL-nya lebih tinggi RAOP daripada dari Wyoming gitu. Makasih. Ya, baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Mbak Diana ya. Mbak Diana nih. Data model apa yang terbaik, yang cukup baik, Pak, yang 5 menit lagi ya Pak. Oh iya, siap. Ini kayaknya sampai masih di chat nanti. Mbak Diana nih, model apa? Maksudnya model NWP atau seperti apa? Pak, Juhan kasih. Kita nggak pulang dong. Ya, data model. Maksudnya data model NWP ya. Kalau yang biasa digunakan sih, mungkin udah tahu di guidance di teman-teman sudah sering di-share IFS gitu ya. Tapi kalau untuk menggunakan yang bisa dipergunakan untuk RAOP, kalau RAOP itu saya kurang tahu nih apakah data soundingnya bisa diekstrak dari data NWP. Mungkin bisa, tapi kan kalau bentuknya gambar agak susah, tapi harus dari raw datanya. Baik, untuk Mas Richard, mungkin yang terakhir ya kalau waktunya kurang. Membuat karya tulis estimasi cloud base dengan LCL dan CCL. Kendalanya tidak ada data observasi dari alat yang memverifikasi hasilnya. Hanya diverifikasi menggunakan data pengamatan yang dikira-kira juga oleh observer. Hasilnya LCL cocok digunakan pada saat musim hujan. Tuh, begitu Pak Sis. Dan CCL pada musim pancaroba dan kemarau. Nah, itu karakteristiknya berbeda ya, karena yang satu basah, yang satu cukup kering. Nah, apakah hasil ini representatif bisa digunakan atau seperti apa? Nah, Pak Sis mungkin kalau yang expertnya nih, CCL, LCL. Gimana Pak? Ada pendapat nggak? Saya kira kalau menurut saya sih, kalau sudah hasil kajian membedakan antara pada setiap musim itu sudah sangat bagus. Artinya kita bisa mengkarakterisasi pada musim basah kondisinya seperti apa, pada musim kemarau atau pancaroba seperti apa. Karena memang di lapisan permukaan kedua periode tersebut kan berbeda. Yang satu kondisinya basah mulai dari permukaan hingga ke atas, umumnya seperti itu. Yang kondisi yang kedua pancaroba kadang kering, kadang basah. Nah, karakteristiknya berbeda. Itu yang saya kira yang mempengaruhi perbedaan ketinggian LCL dan CCL-nya. Seperti itu. Dan saya meyakini bahwa tiap daerah baik di wilayah Sumatera, kemudian di wilayah Jawa, Kalimantan dan Papua itu karakteristiknya tentu akan sangat berbeda. Dan itu sangat tergantung dengan baik untuk wilayah yang datar atau pegunungan gitu kan. Nah, itu sangat berbeda. Jadi saya kurang tahu nih Mas Richard menggunakan di wilayah mana ini untuk untuk kajiannya seperti itu.
Tapi paling tidak kalau menggunakan beberapa titik yang mewakili wilayah provinsi atau pulau, nah itu kita bisa mengasumsikan oh ternyata rata-ratanya di wilayah Indonesia pada musim yang berbeda seperti itu. Nah sekarang bagaimana untuk memverifikasinya? Ya kalau tidak ada data verifikasi ya agak susah juga ya. Kalau pakai model juga agak susah, dia perhitungan, estimasi gitu kan. Model kan estimasi bukan observasi. Jadi agak susah juga. Mungkin kalau saya nggak tahu apakah dari alat observasi udara atas yang lain seperti apa namanya wind profiler apakah bisa? Nah itu saya kurang tahu, pasti belum pernah mencoba. Mungkin teman-teman yang di stasiun memiliki alat tersebut bisa diolah tuh datanya, seperti itu, gitu Pak Sis ya. Jadi bisa mengkarakterisasi tipe soundingnya seperti apa, kemudian tipe dari wind profile-nya seperti apa. Itu akan sangat bagus sekali. Ada tambahan pasti silakan. Tambahan Mas mengenai tadi CCL itu beda musim kemarau sama musim penghujan, itu kan kita bisa melihat dari profil T sama TD-nya. Jadi kalau T-nya itu dia makin minimum ya, T-nya makin minimum, itu biasanya CCL mungkin akan lebih rendah. Tapi kalau dia T-nya makin ke kanan, makin panas, mungkin CCL-nya makin tinggi, gitu Mas. Bisa dilihat coba, bisa dijajal itu dengan data aerogram ya. Jadi kalau T sama TD itu kalau T-nya dia ke kiri, kalau dia dingin, makin dingin, maka CCL-nya akan lebih rendah dibanding dengan kalau T-nya itu ke kanan makin panas, itu CCL-nya akan lebih tinggi dibanding dengan CCL kalau pada waktu suhunya dingin gitu. Baik, Mbak. Oke. Pak. Mbak Nina, gimana waktunya? Ya, nanti Pak, sisanya insya Allah kami jawab di LMS ya. Pak Sis, silakan mungkin kami beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan Pak Sis, karena kita sudah di akhir penghujung waktu. Gimana Mbak Nina? Mohon maaf. Pak Sis silahkan kalau silakan mungkin bisa menjawab 1 pertanyaan gitu yang ditujukan ke Pak Sis. Oh baik, ini ada sebentar nih ke Pak Siswadi. Nih ini yang terakhir aja ya supaya gampang. Dari Mbak Mega. Assalamualaikum Pak Sis, bagaimana kabarnya? Kalau dari data yang Bapak jelaskan, berarti faktor yang paling mendukung kejadian hujan ekstrim di Jakarta tersebut adalah faktor regional Pak ya. Terima kasih. Apa yang paling dominan nih Pak? Silakan. Jadi untuk analisa tanggal 1 Januari kejadian banjir di wilayah Jabodetabek itu yang pengaruh adalah 2, analisa regional dan analisa lokal. Jadi di regionalnya itu terjadi surge index, massa udara dingin dari utara ke selatan. Terus di situ juga di regionalnya ada kalau lihat dari gambar angin 925 milibar atau angin 3000 feet. Di situ di wilayah Jawa dan Bali terjadi daerah konvergen, jadi bagus untuk pertumbuhan awan. Dan untuk lokalnya juga itu kita lihat bahwa K index, L index, S index itu sangat bagus untuk kejadian thunderstorm dan hujan. Jadi pada tanggal 1 Januari itu yang berhubungan dengan kejadian itu adalah regional dan lokal. Ini ada sedikit tambahan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa dalam proses terjadinya awan itu adalah kan karena ada 2 tahap. Kalau dari fisika awan itu kan ada 2 tahap. Tahap awal secara makro, tahap kedua adalah secara mikro. Secara makro itu ada proses terjadinya penguapan dan pengembunan, sedangkan tahap kedua adalah proses mikro adalah proses terjadinya kondensasi dan terjadinya hujan. Nah, dalam skala makro itu pertama yang kita butuhkan adalah panas menyinari bumi, lalu di bumi ada air, itu terjadi penguapan. Nah, si uap air ini
supaya dia membeku, ya, supaya dia membeku, kira-kira bagaimana? Kan itu harus dibawa ke atas, ke lapisan atas, karena pada saat itu di lapisan di permukaan kan masih panas ya. Kalau tidak salah, kalau menurut pengamatan kan panas itu sampai suhu panas sampai jam 1 ya, jam 1 atau jam 2 siang. Nah itu kalau uap air kalau kita tunggu sampai jam 1 kan nggak mungkin ya, nanti akan lama-lama akan punah lagi. Jadi supaya si uap air itu menjadi beku, ya kan, itu harus dibawa ke atas. Karena apa? Untuk pembekuan itu kan perlu udara dingin, ya, udara dingin. Udara dingin itu ada di lapisan atas. Nah supaya si uap air dibawa ke atas, itu kita perlu udara labil. Ya, perlu udara labil supaya terangkat ke atas si uap air itu supaya jadi membeku. Nah, dalam teori analisa angin itu kan labilitas itu, udara labil itu kan bisa karena konvergen, ya kan, karena low pressure atau karena ITCZ atau karena pemanasan juga bisa. Nah, setelah nanti udah si uap air dibawa ke atas, dia dingin, dia akan membeku. Nah, di situ baru tahap keduanya baru proses mikro, yaitu proses kondensasi. Di sana setelah di dalam proses perawanan di situ, butir-butir air yang terjadi tadi harus perlu kondensasi. Di sana kondensasinya itu adalah molekul-molekul yang kecil-kecil. Itu yang paling utama kalau untuk wilayah kita, wilayah Indonesia itu adalah garam. Jadi Indonesia itu kan lautan lebih besar daripada daratan, jadi di udara atas itu banyak garam-garam kecil yang melayang-layang. Nah setelah itu garam tadi itu akan masuk ke daerah perawanan kita. Nah perawanan yang tadi yang kecil-kecil tadi akan sifatnya kan hidroskopis ya itu garam ya. Jadi setelah itu si butir-butir air kecil tadi yang kecil-kecil dengan ditambah garam di sana, lalu dia akan dengan di dalam awan itu kan bergejolak ya. Nanti di situ dia akan bertemu antara antara butir-butir air yang kecil tadi, dia akan bertemu di sana dengan proses garam tadi. Dan setelah si butir-butir air kurang lebih kalau nggak salah 200 mikron ya, kalau lebih dari 200 mikron baru dia jatuh ke bawah. Jadi secara umum bahwa untuk proses terjadinya awan itu ya perlu pemanasan, perlu labilitas, dan perlu kondensasi. Barangkali begitu tambahan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sis atas Iya. Bapak Ibu, kita sudah di akhir penghujung acara untuk sesi sinkronus kali ini. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Mining dan Pak Sis atas paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaannya yang belum terjawab dan ada yang ingin masih bertanya, silahkan manfaatkan forum LMS kita. Silahkan di sana untuk bertanya sepuas-puasnya ya, kalau di sini masih belum puas. Cuman mengingatkan sebelum saya tutup bahwa jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya Pak Bowo dan Pak Mining ini deadline-nya tanggal 2 Mei ya, jam 8 malam. Jadi jangan lupa untuk segera dikumpulkan. Oke, dan kita ketemu lagi minggu depan. Satu hal, lihat untuk forum minggu depan, tolong sudah dipelajari dulu materinya ya. Jadi lebih enak kalau kita diskusi sinkronusnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mining dan Pak sharing ilmunya. Baik. Mohon maaf jika ada atau kurang berkenan pelayanan kami panitia. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan Mbak Nina. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu sekalian. Saya memang materinya cukup banyak sebenarnya, ini materi untuk diklat cukup panjang ya, tapi saya coba memaparkan. Tapi alhamdulillah resumenya sudah kelihatan di PPT yang tadi disampaikan, termasuk juga yang basis. Nah materi rincinya nanti tolong diupload di
LMS ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Ya. Yuk, assalamualaikum. Ya mudah-mudahan nanti ada. Oh Pasis mau bicara dulu, kan Pasis. Ini nanti di depannya ada pelatihan yang jadi bisa lebih ini lagi ya, lebih fokus lagi ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semangatnya sungguh luar biasa. Jangan lupa ya yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa juga absennya. Seperti biasa, saya, Mas Denny, dan Mbak Ika mengucapkan terima kasih. Salam sukses. Salah saya. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Jangan lupa selalu untuk cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nina ini mengingatkan cuci tangan terus. Mana enak.